Selamat pagi, saya Stefania Gia dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai permainan sepak bola. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang. Masing-masing tim ini berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan oleh pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sejarah permainan sepak bola. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju. Cuju ini dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Namun banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari negara mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Oleh sebab itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Semenjak itu pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Permainan sepak bola ini menjadi fenomena dan digandrungi dari Inggris yang secara perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Semakin disukainya sepak bola, diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930, semakin memperkuat olahraga yang sangat populer ini di kancah internasional. Hingga kemudian, pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Ada beberapa peraturan dalam sepak bola. Yang pertama yaitu peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama ini yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua yaitu peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit pertama kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sesi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment
atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 50-61 cm. Yang keempat yaitu peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Itu merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain, dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat yang biasa ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai manfaat apa saja sih bermain sepak bola. Yang pertama, dapat menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Manfaat yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan mental. Sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Manfaat yang keempat yaitu baik untuk kognisi. Bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa-siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai ukuran lapangan. Aturan lapangan sepak bola ada di dalam Law of the Game, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional yang panjangnya 100-110 meter, sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan juga terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan, yaitu yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Tekniknya yaitu yang pertama, inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam.
Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Yang ketiga, in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat yaitu chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik-tekniknya yaitu yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama yaitu ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Yang kedua yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga yaitu menahan bola dengan kaki bagian luar. Yang selanjutnya yaitu menggiring atau dribbling bola. Dribbling ini dibutuhkan untuk keterampilan yang berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Beberapa teknik dribbling yaitu yang pertama dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Yang ketiga dribbling menggunakan kura-kura kaki. Yang selanjutnya yaitu mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Yang selanjutnya yaitu kontrol tubuh. Kemampuan pemain saat menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang selanjutnya yaitu tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Pada Maret tahun 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. Yang diantaranya yaitu Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, dan juga Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang dan telah menginspirasi banyak orang. Sekian dari saya mengenai permainan sepak bola yang sudah saya jelaskan dari awal, yaitu pengertiannya, manfaatnya, aturannya, ukuran lapangan, dan teknik-teknik serta tokoh terkenal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.